Pemirsa, perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat digelar secara terbatas. Kapasitas pengunjung dibatasi hanya 50%. Wihara Dharma Bakti membatasi maksimal hanya 50 jemaat yang dapat beribadah di altar lantai 2. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana karena berada di tengah pandemi COVID-19. Wihara juga tidak menggelar malam sincia atau malam pergantian tahun baru dengan tidak menggelar atraksi barongsai. Petugas menambah tempat cuci tangan dan pengunjung wajib menggunakan masker serta menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Andini Anissa dari Wihara Dharma Bakti Glodok Jakarta Barat. Iya, Glenn, dari pantauan Anda saat ini di sana seperti apa kemeriahan suasana perayaan Imlek di sana? Ya, meski dilaksanakan secara terbatas, namun memang situasinya ini sangat meriah semakin siang, Rolando, karena kami melihat semakin banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang datang bersama keluarga untuk bisa beribadah di hari Tahun Baru Imlek 2022. Memang kedatangan dari masyarakat ini sudah kami pantau, sudah terjadi dari pukul 6 pagi tadi dan diprediksi akan terus terjadi hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun memang dilakukan secara terbatas, tidak memudarkan kemeriahan dari perayaan Imlek tahun ini, meski memang pihak dari Vihara ini meniadakan sejumlah acara, diantaranya adalah acara malam Tahun Baru Imlek, yang dimana kemarin tidak dilaksanakan dan hanya difokuskan untuk ibadah Imlek saja pada hari ini. Dan juga pihak Vihara ini tidak menggelar acara hiburan seperti barongsai yang biasanya ikut memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek di Vihara Dharma Bakti. Meski demikian, kami juga melihat memang di area dari vihara ini sudah dihiasi oleh ornamen-ornamen khas Tionghoa ataupun khas Imlek seperti adanya lampion dan juga lampuan. Dan yang menarik, Rolando, bukan hanya warga keturunan Tionghoa saja, namun kami melihat banyak masyarakat beragama Muslim, bahkan warga negara asing yang datang langsung untuk bisa melihat bagaimana prosesi ataupun ritual dan juga perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti. Dan tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kami juga melihat kehadiran dari Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir, yang ikut bersilaturahmi dengan masyarakat dan juga warga yang berada di lokasi ini. Dan kita ikuti bersama bagaimana pernyataan dari Erick Thohir usai meninjau perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti. Ya, saya rasa kembali kan situasi Omikron sekarang sedang naik-naiknya. Penting sekali kita semua bersepakat bahwa protokol kesehatan saling menjaga harus tetap menjadi bagian dari kewaspadaan. Dan saya rasa saya ngelihat di sini protokol kesehatannya sangat bagus. Tapi yang utama tentu tadi bagaimana umat beragama di Indonesia saling menghargai. Karena kita sudah punya fondasi yang sangat kuat, yaitu Pancasila, NKRI, yang itu menjadi sebuah kekuatan buat bangsa kita. Banyak negara waktu itu juga mempertanyakan bisa nggak kita menjaga Indonesia pada saat COVID. Tapi terbukti dengan kerjasama alim ulama, tokoh agama, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita bisa buktikan bahwa negara lain yang tadinya mempertanyakan protokol COVID kita, buktinya kita salah satu yang terbaik di dunia. Tapi tetap mesti waspada. Saling mematuhi protokol kesehatan, tentu saat bersamaan juga, ya tentu di tahun Imlek ini, macan air yang saya rasa tahun yang bagus buat kita semua. Kenapa? Macan itu simbol keberanian, simbol juga menjadi raja. Air itu adalah teduh, suci, dan alhamdulillah buktinya kita menjadi tuan rumah G20. Ini artinya apa? Kita diharapkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi terus tumbuh, tapi kerukunan beragama menjadi sangat penting. Tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau masyarakatnya tidak rukun. Dan perbedaan kita adalah sebuah kekuatan kita.
oleh Erick Thohir, di mana protokol kesehatan di lokasi ini diterapkan secara ketat karena adanya penekanan kapasitas dari vihara dari 200 orang menjadi 50 orang, terutama untuk masyarakat yang hendak beribadah di lantai 2 ataupun ruang utama. Kami juga melihat bahwa masyarakat ini diarahkan masuk ke vihara melalui satu pintu dan juga diatur baris berbarisnya agar tidak menimbulkan kerumunan. Di samping itu juga diwajibkan untuk bisa memakai masker, mencek suhu, dan juga mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk bisa memastikan ataupun menekan potensi penyebaran COVID-19 yang saat ini terjadi di DKI Jakarta untuk tidak terjadi di Vihara Dharma Bakti. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Glenn. Kita tentunya berharap tidak terjadi penularan di sana begitu ya. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat bisa tetap beribadah, namun dengan terbatas tapi tetap khusyuk begitu ya, Glenn. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, demikian tadi rekan Glenn Joshua dan juru kamera Dina Anissa melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat.